Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi terkait jenis-jenis saham dan pengaruh terhadap kepemilikan oleh induk perusahaan. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Widiantari, NIM 1817051172. Di sini saya sebagai penyaji pertama. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian saham. Menurut Raharjo, saham merupakan surat berharga, di mana saham juga dapat diartikan sebagai instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu dalam suatu perusahaan. Selain itu, menurut Budiantara, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Nah, dapat diartikan atau dapat disimpulkan, saham merupakan surat berharga yang dibuat atau dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Materi kedua yaitu jenis-jenis saham. Dalam hak kemampuan klaim dan hak klaim, saham dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu saham biasa, yang kedua yaitu saham preferen. Saham biasa merupakan saham yang diklaim berdasarkan laba rugi yang biasanya terjadi dalam suatu perusahaan. Adapun karakteristik dari saham biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemegang atau pemilik saham biasanya memiliki hak suara dalam memilih dewan komisaris. Yang kedua, hak pemegang saham diutamakan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Yang ketiga, pemegang saham biasanya memiliki tanggung jawab yang terbatas sebesar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang kedua yaitu saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang dalam bagi hasil ditetapkan, dan ketika suatu perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen ini akan memberikan prioritas tertinggi dari penjualan aset. Selain itu, saham preferen juga memiliki kesamaan dengan obligasi, di mana terdapat klaim untuk keuntungan serta aset sebelumnya. Dividen tetap selama periode validasi saham, dan hak untuk menebus dan dapat ditukar dengan saham biasa. Adapun karakteristik dari saham preferen adalah yang pertama, ada beberapa level yang dapat dipublikasi dengan karakteristik berbeda. Yang kedua, ada tangguhan terhadap pendapatan dan aset serta memperoleh prioritas tinggi dalam distribusi dividen. Yang ketiga atau yang terakhir, saham preferen dapat ditukar menjadi saham biasa melalui perjanjian antara perusahaan dan pemegang saham. Dan apabila dilihat dari segi kinerja perdagangan, saham dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama blue chip stock, yang merupakan saham biasa yang berasal dari perusahaan bereputasi tinggi, di mana pemimpin pasar di industri serupa dan memiliki pendapatan stabil serta secara konsisten membayar dividen. Yang kedua ada income stock, di mana saham biasa yang penerbit dengan kemampuan untuk membayar suatu dividen di atas pembayaran dividen rata-rata tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu growth stock, di mana saham yang terkenal dan kurang terkenal, di mana terkenal kurang terkenal ini diartikan sebagai yang terkenal merupakan stok emiten dengan pertumbuhan pendapatan tinggi, pemimpin pasar dalam industri serupa serta memiliki reputasi tinggi. Sedangkan saham kurang terkenal itu yang merupakan bagian dari emiten yang bukan pemimpin pasar dalam industrinya, melainkan memiliki karakteristik saham pertumbuhan. Yang keempat ada spekulatif stock, di mana spekulatif stock ini merupakan bagian dari suatu perusahaan yang belum dapat memiliki pendapatan reguler setiap tahun, akan tetapi memiliki potensi untuk memiliki pendapatan tinggi di masa depan, walaupun hal ini kurang pasti terjadi. Yang terakhir yaitu counter casual stock, di mana merupakan saham yang tidak terlalu terpengaruh oleh adanya kondisi ekonomi makro atau situasi bisnis secara umum.
Sekian presentasi dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nengharati Rambut Sedana, NIM 1817051010. Sebagai penyaji kedua akan membawakan materi tentang manfaat dan keuntungan saham. Yang pertama yaitu manfaat saham. Saham bermanfaat sebagai instrumen investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika pemilik saham menginginkan jangka pendek, maka pemilik saham hanya menginginkan capital gain dari selisih harga beli dan harga jual. Namun apabila pemilik saham menginginkan jangka panjang, maka secara rutin akan membeli saham atau menyimpan sahamnya. Yang kedua yaitu keuntungan yang diperoleh investor saham. Yang pertama ada capital gain. Keuntungan pertama adalah laba yang diperoleh dari selisih harga jual saham lebih tinggi dari harga beli. Maka pemilik saham akan memiliki keuntungan sesuai dengan ukuran saham yang dimiliki. Yang kedua ada dividen. Keuntungan kedua adalah laba yang diperoleh dari distribusi dividen tunai perusahaan. Maka keuntungan tambahan yang diperoleh dari investor adalah ketika membeli saham dari perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Sekian, terima kasih. Itu materi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya Putri Injani Dipayanti dengan NIM 18170511131. Saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu pengaruh saham terhadap kepemilikan perusahaan induk. Jadi, perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Induk perusahaan dapat membeli saham anak perusahaan pada beberapa titik waktu yang berbeda, hingga kendali investasi antar perusahaan akan tercapai. Ketika sudah tercapai, seluruh investasi dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal ketika pengendalian tercapai, dan kemudian diproses konsolidasi. Yang kedua, penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Jadi saat perusahaan menjual sebagian atau seluruh investasinya, sering timbul keuntungan atau kerugian dan dicatat dalam pembukuan penjual. Dan mengakui keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi konsolidasian atas penjualan saham anak perusahaan, sementara masih melanjutkan mengonsolidasikan anak perusahaan tampak tidak konsisten dengan konsep satu entitas ekonomi. Menurut konsolidasi, saham anak perusahaan menjadi bagian dari kepentingan non-pengendalian yang beredar pada titik waktu ketika saham tersebut dijual kepada non-afiliasi. Namun, apabila tidak diperoleh keuntungan atau kerugian, maka tidak ada satupun yang harus diakui ketika suatu perusahaan di dalam entitas konsolidasian menerbitkan saham. Yang ketiga, penjualan saham tambahan anak perusahaan ke non-afiliasi. Jadi pada saat anak perusahaan menjual saham baru ke pihak-pihak di luar entitas ekonomi, maka perusahaan konsolidasi akan mendapat dana tambahan. Penjualan saham ke pihak non-afiliasi meningkatkan jumlah saham anak perusahaan yang beredar, sehingga akan mengurangi presentasi kepemilikan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Pada saat bersamaan, jumlah dialokasikan kepentingan non-pengendali dalam laporan keuangan konsolidasi meningkat. Jumlah pemilik entitas induk atau pengendali dan non-pengendali yang dihasilkan karena adanya transaksi tersebut dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu jumlah saham yang dijual ke non-afiliasi dan harga jual saham tersebut ke non-afiliasi. Selanjutnya yang keempat, penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. Jadi penjualan saham tambahan langsung dari anak perusahaan yang tidak memiliki seluruhnya ke induk perusahaan akan meningkatkan persentase kepemilikan induk perusahaan. Jika penjualan terjadi pada harga sama dengan nilai buku yang ada, peningkatan dalam akun investasi induk perusahaan sama dengan peningkatan dalam ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Nilai buku yang dialokasikan kepentingan non-pengendali tidak mengalami perubahan.
Jadi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, ayat jurnal eliminasi yang normal didasarkan pada persentase kepemilikan induk perusahaan yang baru. Selanjutnya yang kelima, pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Terkadang terdapat anak perusahaan membeli saham diperoleh kembali dari pemegang saham non-pengendali. Pemegang saham non-pengendali sering menyadari bahwa mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memberikan input untuk aktivitas dan operasi anak perusahaan dan sering bersedia untuk menjual sahamnya. Dan yang terakhir, yang keenam, pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Jadi anak perusahaan dapat mengurangi jumlah satuan saham beredarnya dengan pembelian saham dari induk perusahaan maupun dari pemegang saham non-pengendali. Dan dalam pelaksanaannya, pembelian saham dari induk perusahaan jarang terjadi. Induk perusahaan biasanya mengurangi kepemilikan di anak perusahaan dengan menjual sebagian kepemilikan ke non-afiliasi untuk mendapatkan dana tambahan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya lanjutkan ke penyaji berikutnya. Perkenalkan, saya Komalaksmi Arsusanti, NIM 1817051017. Di sini saya akan membahas mengenai penyebab perubahan hak kepemilikan. Kepemilikan perusahaan induk atau investor pada perusahaan anak berubah sebagai akibat perusahaan anak menjual saham tambahan atau perusahaan anak menjual saham miliknya sendiri. Perubahan aktivitas tersebut pada perusahaan induk tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual atau saham diperoleh kembali dengan dibeli. Perubahan dalam saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dalam hal ini tidak disebabkan oleh perubahan nilai investasi seperti halnya pada metode equity. Tetapi hal tersebut disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya jumlah relatif pemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Perubahan semacam ini tidak saja disebabkan oleh pemilikan saham perusahaan anak yang dilakukan secara bertahap, akan tetapi terdapat banyak hal yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang serupa. Berikut saya akan menjelaskan mengenai hal yang menyebabkan perubahan hak kepemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi. Yang pertama, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, tetapi hak kontrol diperoleh sejak pembelian saham tahap pertama. Yang kedua, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali dan hak kontrol diperoleh sesudah beberapa tahap pembelian saham. Yang ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Yang keempat, emisi saham dan penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak kepemilikan perusahaan induk. Dan yang terakhir adalah transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran atau treasury stock pada perusahaan anak. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyebab perubahan hak kepemilikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kadeni Sendira Utama, NIM belakang 1304. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya, yaitu pembelian saham langsung dari perusahaan anak. Untuk memperoleh posisi kontrol pada perusahaan lain melalui pemilik saham-sahamnya, selain dengan cara membeli saham-saham tersebut dari pemegang saham, dapat juga dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham langsung dari perusahaan yang bersangkutan pada waktu saham-saham tersebut dikeluarkan atau dijual. Adapun bentuk-bentuk saham yang dijual oleh perusahaan anak dapat berupa saham portfolio maupun saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka terjadi emisi saham. Apabila hal ini terjadi, maka saldo modal perusahaan akan bertambah dengan jumlah harga yang dibayar untuk saham-saham yang dijual tersebut. Oleh sebab itu, apabila neraca konsolidasi disusun oleh perusahaan induk, maka eliminasi terhadap hak pemilikan perusahaan anak bertitik tolak dari saldo modal setelah terjadinya penjualan saham tersebut. Selanjutnya materi yang terakhir itu perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis golongan atau saham. Apabila posisi kontrol terhadap perusahaan anak dicapai melalui pemilikan saham-sahamnya
dan perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis saham, maka harus dibedakan besarnya bagian hak-hak pemegang saham menurut jenisnya masing-masing. Penentuan besarnya hak pemegang saham sesuai dengan jenis saham yang beredar dilakukan sejak saat posisi kontrol diperoleh dan pada saat setiap laporan keuangan konsolidasi akan disusun. Penentuan hak-hak pemegang saham dilakukan dengan bertitik tolak pada nilai buku masing-masing golongan saham. Dalam hal ini, saham terdiri saham prioritas dan saham biasa. Untuk memperoleh maka harus ditentukan terlebih dahulu sebelum hak preferensi dari pemegang saham prioritas, baru kemudian sisanya diperuntukkan sebagai hak para pemegang saham biasa. Saham prioritas memiliki hak-hak referensi terhadap kekayaan bersih dalam hal terjadinya likuidasi sebesar nilai nominalnya. Agar memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai alokasi hak-hak penyertaan di antara masing-masing kelompok pemegang saham, ada beberapa jenis modal saham prioritas yang satu sama lain mempunyai akibat atau pengaruh yang berbeda-beda, khususnya dilihat dari segi hak-hak penyertaannya. Jadi jenis saham prioritas yaitu yang pertama ada saham prioritas tidak berkumulatif dan tidak berpartisipasi. Hak kepemilikan terhadap kekayaan bersih perusahaan dari segi prioritas jenis ini terbatas, hanya sebesar nilai nominal, sedangkan saldo laba yang ditahan seluruhnya merupakan bagian dari para pemegang saham biasa. Sebaliknya, saldo defisit seluruhnya akan menjadi tanggung jawab para pemegang saham biasa. Hak atas pembagian laba terbatas pada jumlah hak preferensinya untuk tahun buku yang bersangkutan dan tidak ada hak atas laba apabila perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua ada saham prioritas kumulatif dan tidak berpartisipasi. Hak pemilikan terhadap kekayaan bersih sebesar nominal jika semua dividen yang menjadi haknya sampai dengan tanggal terakhir telah dibagikan. Apabila ada dividen yang menunggak dalam satu tahun buku, maka hak atas dividen harus diperhitungkan dulu dari saldo laba yang ditahan, baru kemudian sisanya dianggap sebagai hak para pemegang saham biasa. Dividen merupakan beban tetap dilihat dari segi kepentingan pemegang saham biasa, seperti bunga modal asing. Yang ketiga itu ada saham prioritas tidak berkumulatif berpartisipasi penuh. Hak pemilikan terhadap kekayaan bersih sebesar nilai nominal. Hak dividen hanya diperoleh apabila perusahaan mendapatkan laba. Sedangkan jika perusahaan mengalami kerugian, maka tidak mempunyai hak atas dividen dalam tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan berpartisipasi artinya apabila dari laba yang diperoleh dalam satu periode setelah diperhitungkannya bagian dividen kepada para pemegang saham biasa dengan persentase yang ditentukan dan kepada para pemegang saham biasa dengan persentase yang masih sama, ada sisanya. Maka sisa laba tersebut harus dibagi kepada masing-masing kelompok pemegang saham sesuai dengan besarnya partisipasi modal saham prioritas terhadap jumlah modal yang ditetapkan. Pada jenis saham prioritas ini, semua defisit terjadi menjadi tanggung jawab para pemegang saham biasa. Yang terakhir itu ada saham prioritas kumulatif berpartisipasi penuh. Di samping memiliki hak kepemilikan terhadap kekayaan bersih perusahaan, juga memiliki hak atas dividen atau laba yang kumulatif serta mempunyai hak partisipasi di dalam jumlah modal yang ditetapkan terhadap sisi laba jika ada. Dalam hal ini jumlah defisit jika ada akan menjadi tanggung jawab para pemegang saham biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada atau terjadi kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.